Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini di video ini gue ada unek-unek yang kurang menyenangkan ya ke driver Lalamove lah. Gue nggak ngerti sih. Nah jadi ini ya, nah singkat ceritanya, gue tuh pesen Lalamove ya buat pindahan rumah. Nah di sini ya teman-teman semua kelihatan nggak? Nah ini ada percakapan gue. Nah dia tuh nelpon kan. Dia nelpon terus intinya sih pada saat nelpon yang awalnya gue pilih reguler, terus dia nyaranin untuk pakai prioritas karena katanya jaraknya cukup jauh, itu di atas 80 kilo harus pakai prioritas. Ya udah akhirnya gue ituin kan pakai prioritas, tapi gue pernah nego lah kayak gitu karena dia sendiri mintanya non aplikasi kayak gitu ya. Ya ini sih sebenarnya praktek, sebenarnya udah umum juga ya kalau pembayaran cash. Kadang driver itu supaya nggak ada potongan di aplikasi yang mereka ngajakin offline kayak gitu. Gue sanggupin juga guys. Terus ini kan gue jadwalnya pilih jam 2 ya. Kelihatan nggak sih di HP ini kalian? Oke, nah ini jam 2 ya pak. Nggak kelihatan ya. Oke, intinya sih bantu gue harusnya jam 2 kan berangkat. Dan gue udah mesinnya H-1 loh ya. Terus ya udah gua kirim apa foto lokasinya gua kayak gitu kan, akses jalannya dia juga tuh udah ngirimin foto mobilnya dia. Terus gua bilang segala macamnya lah. Terus tiba-tiba nih apa namanya? Ya dia minta ini dulu ya, minta apa Sherlock udah kata gua ya. Nah, dia nelpon lagi di jam berapa ini? Oh, 12.49 ya. Kelihatan nggak 12.49 dia nelpon. Terus ya udah gue tanya tuh, ya apa namanya, intinya sih dia bilang katanya mobilnya itu belum selesai ngebongkar di tempat lain kayak gitu kan. Terus dia minta reschedule jam 4 pak kayak gitu kan. Dia bilang habis asar boleh nggak? Ya udah gue bilang nggak apa-apa lah, jam 4 bukan 4 pak kayak gitu kan. Terus gue telepon lagi. Nah gue confirm nih ini ukuran mobilnya segini nggak, karena akses ke rumah gue ini jalannya agak kecil ya. Nah, ini sampai malam gue tungguin nih nggak ada mulu. Dan akhirnya gue telepon lagi lah di jam ini nih. Oh enggak, nih sorenya dia ngabarin katanya, Pak boleh nggak malam kayak gitu kan. Oke kata gue, malam nggak apa-apa. Jam berapa kayak gitu kan, gue konfirmasi. Awalnya tuh dia bilang habis Isya katanya kan jam 8. Nah gue tungguin tuh guys sampai jam 8, ternyata nggak ada juga. Terus dia nelpon lagi akhirnya nih. Gue jam 8 gue telepon kan 7.57 nih. Ini berapa nih, 7.44 dulu gue telepon, gue konfirmasi kan ini gimana. Terus dia nawarin sebenarnya kemarin tuh jam 9. Wah kata gue kalau jam 9 gak ini, kata gue nih udah apa namanya, badan udah malas, udah bad mood lah gue, udah capek juga kan packing segala macem. Ya udah akhirnya dia nawarin lagi nih jam 5 pagi. Nggak kelihatan sih ya, kelihatan nggak sih, jam 5 pagi. Terus ya udah gue udah nungguin tadi dari jam setengah 4, udah siap-siap segala macamnya tuh. Gue telepon today tuh, nggak kelihatan sih ya jamnya, kelihatan nggak sih? Nah itu ya, itu dari jam 4 lewat 10 menit udah gue tanya pagi pak, jadi kan jam 5 ini gue konfirmasi, gue telepon gak diangkat-angkat segala macamnya, bla 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 bla. Aduh, maksud gue gini loh guys, lagi-lagi ya aneh gue sih, kalau memang nggak nyanggupin dia nggak usah gitu kan, kasian juga customer. Toh gua pengennya cepat-cepat buat pindah, maksudnya adalah ya kalau bisa cepat udah fix jadwalnya kan enak ya, kita bisa estimasi waktu nyampe ke lokasi itu jam berapa kayak gitu kan. Nah kalau kayak gini dia nggak ngasih konfirmasi, dia kemarin udah janji janji molor sampai ke hari ini nggak datang juga. Ya kita sebagai customer yang dirugikan ya, maksudnya kalau dari kemarin dia bilang nggak bisa gitu kan,
enak kan, gue bisa order yang lain kayak gitu. Nah kemarin itu gue bilang kalau emang nggak bisa pagi ini ya udah gue order yang lain aja kayak gitu. Terus dia bilang katanya jangan pak, katanya nanti saya nggak apa, alasan dia saya udah nggak enak nih sama bapak mundur-mundur terus katanya. Saya fix pak besok pagi jam 5 kayak gitu kan. Ini di chatnya juga gue tanya kan, ini fix jam 5? Iya pak, siap pak katanya. Nih jadi fix besok jam 5 pagi siap pak kayak gitu kan. Tapi ya sekarang udah jam 5.26 nggak ada kabar, telepon nggak diangkat-angkat, chat gue juga nggak dibalas. Ya udah kayaknya gue cari pengganti lagi, cari armada lain lah, karena kalau kayak gini tuh gue udah apa ya, eh dia nggak benar-benar ngejalanin ininya sih, tugasnya dia kayak gitu ya. Kembali lagi ya guys, kita itu kan gue yakin sih teman-teman yang sebagai driver driver juga ya, entah itu kalian driver Lalamove, driver pengiriman barang atau ngantar orang kayak gitu kan, penumpang, apa namanya, ya pasti kan customer oriented ya. Jadi kita fokusnya adalah pada kepuasan pelanggan. Dan apa namanya, hal yang paling menyebalkan bagi pelanggan adalah ketidakpastian kayak gitu. Contoh misalkan yang sering, kalau gue sebagai driver taksi online, nah, kadang tuh dapat keluhan dari pelanggan. Jadi si driver ini gak mau cancel gitu kan. Jadi nggak, si pelanggan ini nungguin nggak tahu nih ini orderan sebenarnya diambil atau enggak kayak gitu. Nah lebih baik sih confirm aja kayak gitu kan. Kalau gue biasanya kalau emang nggak mau ambil, gue chat aja ke pelanggannya gitu, minta maaf lah kayak gitu, minta tolong untuk dibatalkan oleh si pelanggannya kayak gitu. Better seperti itu guys. Apa namanya, kalau pelanggannya ngerti ya dia pasti akan cancel sendiri kok. Jadi nggak perlu apa namanya kita gantungin, itu malahan apa ya, buruk lah kayak gitu. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Oke, paling itu aja sih guys. Gua aduh nggak ngerti nih, ini gue lagi apa namanya cari lagi driver move yang lain untuk ngangkut barang ya. Gue pengennya secepatnya, sekarang masih jam 5:30. Oke, ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi nanti. Dadah, assalamualaikum.